Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bersama dengan syarahnya dari syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana akhir pembahasan kita terkait dengan rukun-rukun Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disebutkan secara meluas oleh penulis hafizahullah ta'ala rukun Islam dari yang pertama sampai yang terakhir, dan yang terakhir kita sebutkan adalah keimanan kepada atau rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya. Silakan, siapa yang baca? Yang mulai dari paragraf yang halaman 33 ini, Ustaz. Baik. Baik. Qala hafizahullah ta'ala wa la budda min ijtima'il islami fil zahiri wal imani fil batin, faman iktasara 'ala al-islami faqat duna al-imani fa hadha munafiqun, fa innal munafiqina aslamu fil zahir wa saru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanal Islam, lakin laysa fi qulubihim imanun fahum fit darkil asfali minan nar. Baik, kata beliau wala budda min ijtima'il Islam fi zahir wal iman fi batin. Kata beliau hafizahullah taala, harus terkumpul pada seorang hamba keislaman pada zahirnya, pada lahiriahnya, dan keimanan pada batinnya. Ini untuk dikatakan seorang berislam dengan Islam yang sebenar-benarnya. Kapan itu? Apabila dia mengumpulkan dua perkara. Dia tampakkan keislaman pada lahiriahnya, kemudian dia beriman dalam hatinya, dalam batinnya. Yang seperti ini baru dikatakan Islam yang benar. Faman iqtasara 'ala al-islam faqad duna al-iman fa hadha munafiqun. Kenapa demikian? Karena kata beliau, barang siapa yang hanya mencukupkan Islam saja pada lahirnya sementara tidak punya keimanan, maka yang seperti ini adalah orang munafik. Demikian orang munafik hanya menampakkan keislaman tapi tidak punya keimanan. Yang seperti ini adalah orang munafik, berbahaya, yang dalam agama Islam sangat banyak sekali ancaman bagi orang-orang munafik. Fa innal munafiqina aslamu fi adh-dhahir wa saru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanal Islam. Karena orang munafik ini mereka berislam pada lahiriahnya, pada apa yang nampak mereka Islam. Makanya orang-orang munafik di Madinah mereka dihukumi sebagai kaum muslimin. Nabi tidak perangi mereka. Para sahabat tetap bermuamalah dengan mereka layaknya kaum muslimin, karena mereka menampakkan keislaman. Yang membedakan antara munafik dengan muslim, kalau muslim lahiriahnya dan mereka mukmin pada batinnya. Orang munafik muslim pada lahiriahnya dan mereka tidak punya keimanan dalam hati. Kata beliau, fa innal munafiqina aslamu fi adh-dhahir. Orang munafik mereka menampakkan keislaman secara lahiriah, dan mereka mengerjakan salat, berpuasa, dan mereka mengerjakan rukun-rukun Islam. Bahkan bukan cuma rukun Islam yang mereka kerjakan, mereka juga berjihad bersama Nabi. Iya, mereka berjihad juga.
Tapi jihadnya mereka bukan untuk menambah kemenangan kaum muslimin, tapi hanya membuat kekacauan saja, untuk menambah kekacauan di tengah kaum muslimin, memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Itu orang munafik, sebab keimanan tidak masuk dalam hatinya. Jadi berbahaya sekali. Lakin laisa fi qulubihim imanun, akan tetapi tidak ada dalam hati mereka keimanan. Fahum fit darkil asfali minan nari, maka mereka ini berada dalam keraknya api neraka jahanam. Fit darkil asfal, maksudnya neraka yang paling bawah. Orang kafir di atas, orang munafik paling bawah. Berarti siapa yang aswa wa halan? Siapa yang paling buruk keadaannya? Orang munafik. Ini ibaratnya orang munafik ini musuh dalam selimut. Iya. Orang kafir nampak jelas, mereka musuh kita, mereka kelihatan, mereka berbeda dengan kita, penampilannya berbeda, keyakinan jelas mereka. Orang munafik ini yang paling berbahaya. Mereka berbicara dengan bahasanya kaum muslimin, mereka berpakaian dengan pakaiannya Islam, pakaiannya kaum muslimin. Mereka menampakkan secara lahiriah keislaman. Makanya berhak pada hari kiamat Allah berikan hukuman yang lebih berat daripada orang kafir. Fahum fit darkil asfali minan nar, dan mereka berada pada neraka yang paling bawah. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum, banyak sekali di antara mereka yang sangat khawatir untuk terjatuh dalam kemunafikan. Karena bahaya. Orang munafik itu hukumannya jauh lebih berat daripada orang kafir. Sama-sama berat, tapi kalau dibandingkan munafik dengan kafir, orang munafik jauh lebih berat. Berkata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala anfusihim an-nifaq. Berkata Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, dia mengatakan, saya mendapati 30 sahabat. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendapati 30 sahabat. Berarti ini merupakan kemuliaan untuk beliau. Kemuliaan untuk beliau masih menjumpai sebahagian dari para sahabat. Dan beliau mengatakan, saya masih menjumpai 30 sahabat. Kulluhum yakhafu ala anfusihim an-nifaq. Dan saya mendapati mereka seluruhnya ini, itu para sahabat, mereka khawatir untuk terjatuh dalam kemunafikan. Kalau seandainya selevel para sahabat saja mereka masih khawatir untuk terjatuh dalam kemunafikan, apakah lagi kita? Kita harus lebih takut lagi, lebih waspada jangan sampai terjatuh dalam kemunafikan. Iya. Baik. Wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtathil bijawarihi wa lam yantiq bisyahadatain fa innahu laysa bimu'minin. Kata beliau, dan demikian pula barang siapa yang dia beriman dalam hatinya sementara dia tidak menjalankan dengan anggota tubuhnya, maksudnya tidak menjalankan rukun-rukun Islam, dia tidak jalankan rukun Islam dengan anggota tubuhnya, dan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa innahu laisa bimu'min, yang seperti ini tidak teranggap sebagai orang beriman. Kalau yang tadi apa? Dia munafik. Kalau yang kedua, dia bukan orang beriman, masih tetap kafir dia. Iya, masih tetap kafir karena dia tidak menjalankan rukun Islam dengan anggota tubuhnya. Iya, tidak menjalankan rukun Islam dengan anggota tubuhnya, dan dia juga tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum beriman. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وكذلك من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن لأن الإيمان بالقلب فقط لا يكفي وإنما الإيمان بقلب هو أحد دعائم الإيمان ولا بد من نطق باللسان والعمل بالجوارح
وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون في قلوبهم لكن ينكرون هذا في ظاهرهم. Baik. لأن الإيمان بالقلب فقد لا يكفي. Karena keimanan dalam hati saja itu tidak cukup. Dia mengatakan beriman dalam hatinya, kemudian tidak ada pengamalan secara lahiriah, tidak cukup. Iya. Fa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman. Keimanan dalam hati itu hanya sekedar rangkaian dari keimanan. Tidak seutuhnya iman. Iman itu banyak. Iya. Iman itu adalah yang mengumpulkan 3 perkara. Apa itu? Keimanan di lisan, keyakinan dalam hati, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Itu keimanan. Jadi siapa saja yang dia hanya sekedar beriman dalam hatinya, kemudian tidak menjalankan konsekuensi keimanan dengan anggota tubuhnya, maka dia belum beriman. Sampai dia mendatangkan 3 perkara tadi. Iya. Wala budda min an-nutqi bin lisani wal 'amali bil jawarih. Karena iman itu, kata beliau, harus adanya mengucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, kemudian diamalkan dengan anggota tubuhnya yang merupakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, baru sempurna imannya. Iya. Wa illa fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim wal yahudu wan nasara yu'minuna biqulubihim wa bi sihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum musyrikin di masa dahulu, mereka beriman dalam hati mereka. Mereka beriman tidak? Beriman dalam hati mereka. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Iya. Wal yahudu wan nasara, demikian pula orang Yahudi, orang Nasrani, mereka beriman dengan hati-hati mereka akan kebenaran Rasulnya Muhammad. Mereka meyakini akan kebenaran kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka iman dalam hati. Namun kenapa masih dianggap sebagai orang kafir? Karena tidak mengamalkan rukun Islam. Jadi tidak cukup seorang beriman dalam hati saja, harus dia wujudkan dalam bentuk amalan. Harus dia wujudkan dalam bentuk amalan dengan anggota tubuhnya. Dia kerjakan salat, berpuasa bulan Ramadan, bayar zakat, haji, berjihad dan yang lainnya. Iya. Wa yusaddiqunahu fi qulubihim lakin yunkiruna hadza fi dhahirihim. Mereka benarkan dalam hati mereka, akan tetapi mereka ingkari ini pada lahiriahnya. Iya. Qala Allah Ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Kata Allah menyingkap bagaimana keadaan dari kaum musyrikin dan orang Yahudi, orang Nasrani. Allah mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau bersedih wahai Muhammad disebabkan karena ucapan mereka. Apa ucapannya kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad? Dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan pembawa cerita dongeng. Itu ucapannya orang kafir Quraisy. Dan Allah tahu sesungguhnya Nabi Muhammad merasa sedih dengan ucapan tersebut. Bahasa anunya baper juga. Jadi tidak ada istilahnya seorang jangan baper, tidak ada istilahnya. Nabi kita saja beliau iya bahasanya beliau baper juga, bawa perasaan. Iya. Beliau bersedih juga akibat ucapan-ucapan yang diucapkan oleh siapa? Kaum musyrikin. Masa ada orang disebutkan, dibilangi begini, difitnah begini, kemudian tidak bersedih? Tidak ada ceritanya itu manusiawi. Makanya tidak benar, jangan baper. Tidak bisa, itu manusiawi itu baper. Iya. Nabi Muhammad saja beliau bersedih akibat ucapan dari kaum musyrikin, padahal beliau senantiasa mengajak kepada kebaikan, tapi terus difitnah. Padahal beliau adalah makhluk yang paling baik, yang paling amanah, yang paling jujur lisannya, masih difitnah juga. Pantas tidak bersedih.
Pantas presiden beliau. Makanya Allah mengatakan di sini, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau bersedih wahai Muhammad disebabkan karena ucapan mereka. Fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Artinya apa? Kaum musyrikin juga membenarkan akan kerasulanmu. Ini intinya. Bagaimana orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin juga meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah mereka dihukum sebagai orang muslim? Tidak, tetap mereka kafir karena tidak menjalankan rukun Islam dengan anggota tubuh mereka secara lahiriah. Iya. Fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinna adh-dhalimina, hanya saja orang-orang zalim mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa qala Abu Talib ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamatu aw hadari masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubinan. Baik, berkata Abu Talib. Ini ucapan Abu Talib yang menunjukkan bagaimana beliau, dia saja ini beliau, kalimat-kalimat beliau ini bagaimana konotasinya kah? Untuk orang yang baik ataukah bisa untuk siapa saja? Hah? Saya mau tanya nih. Boleh tidak saya katakan beliau ini Abu Talib? Enggak boleh. Ini konotasinya kalimat beliau ini untuk siapa sebenarnya? Ini Pak Tabe, Pak. Saya mau tanya ini. Kita orang dihormati ya. Baik, ini Abu Talib kan dia termasuk orang kafir dia. Jadi kita bahasakan dia saja. Jelas ya? Baik. Abu Talib saja dia yang mengetahui akan benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun tetap dianggap kafir. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan konsekuensi keimanannya, tidak menjalankan rukun Islam dengan secara lahiriahnya, tidak menjalankan, makanya tetap dihukumi kafir. Dia mengatakan, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sungguh saya telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad bin khairi adyanin bariyati dinan adalah agama yang paling baik ya. Saya telah mengetahui. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, Abu Talib dia beriman, dia mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling benar. Namun apa yang membuatnya dia tidak memeluk agama Islam secara totalitas? Karena ta'assubiyah, karena fanatisme. Dia terlalu fanatik terhadap agama nenek moyang, agama bapaknya, agama neneknya, yaitu Abdul Muttalib, yang sangat disegani oleh di kalangan suku Quraisy. Untuk tahu ya, suku Quraisy adalah suku yang paling dihormati, disegani dari sekian banyak suku orang-orang Arab. Suku Quraisy adalah yang paling dihormati ya. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Abdul Muttalib yang merupakan kakeknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Talib dia tidak mau beriman, tidak mau memeluk agama Islam karena dia lebih fanatik kepada agama leluhurnya. Iya, itu Abdul Muttalib yang membuat dirinya sehingga tidak mau beriman kepada, tidak mau memeluk agama Islam secara totalitas. Tapi dia tahu agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling benar berdasarkan ucapannya. Kemudian dia mengatakan, laulal malamat aw hadari masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalaulah bukan kekhawatiran untuk dicela, jadi sebenarnya dia ini takut dicela oleh siapa? Oleh pengikutnya, karena dia tokohnya orang kafir Quraisy. Iya, tokohnya kafir Quraisy, banyak pengikut-pengikutnya, bahkan dia menjadi orang terdepan. Siapa yang berani mengganggu Muhammad, maka dia akan menjadi orang terdepan untuk membela Muhammad. Dia menjadi penolongnya. Dan dia disegani memang. Dia tidak mau memeluk agama Muhammad karena dia takut dicela. Laulal malamatu aw hadari masabbatin. Kalau bukan karena takut celaan, iya, takut disindir, takut dibuli bahasanya. Takut dibuli. La ra'aitani, sungguh engkau akan melihat saya
beriman kepada Nabi Muhammad, beriman memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapannya. Namun karena tadi itu, karena fanatisme, karena dia lebih cinta terhadap agama leluhurnya, agama nenek moyang, yang inilah membuatnya dia tidak mau memeluk agama Islam secara totalitas. Berarti diambil sebuah pelajaran akan bahayanya apa? Sikap fanatisme, bahaya. Iya. Bahaya seorang fanatisme kepada ormasnya, kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada gurunya. Tidak ada ceritanya fanatisme. Tidak boleh. Seorang itu hanya terikat kepada siapa? Kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu seorang terikat. Adapun seorang fanatik kepada pemikiran tertentu, kepada ormas tertentu, kepada pesantren tertentu, iya, ini tercela. Siapa yang belajar di Yaman maka dia ahli sunnah. Yang bukan belajar di Yaman bukan ahli sunnah. Dari mana ceritanya ini? Tidak ada ceritanya demikian begitu. Itu namanya fanatisme. Iya. Dan terkadang seorang tidak sadar dia sudah terjerumus dalam sikap fanatisme, dia tidak sadari. Bagaimana bentuknya? Demikian tadi. Ulama-ulama yang dari Yaman saja diambil. Selain daripada Yaman, oh sudah, dia harus dilihat dulu. Tidak benar demikian. Iya. Pokoknya siapa saja yang dia berjalan di atas sunnah, pemahamannya benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat, kitab yang diajarkan kitab sunnah juga, iya, terlihat dari manhajnya, dari metodenya, dari cara pengajarannya, terlihat dari pemikirannya sesuai dengan sunnah, itu juga ulama sunnah. Jangan mengkotak-kotakkan, jangan membatasi dakwah sunnah itu. Yang belajar di Yaman saja itu sunnah, itu fanatik juga. Iya, itu fanatik. Ini yang menjangkiti sebagian dari kawan-kawan na'udzubillah. Iya. Adanya lebih parahnya lagi, siapa yang dari as-sunnah baju rupa, sudah itu yang ahli sunnah. Selain dari itu bukan ahli sunnah. Berarti yang lain-lain bukan ahli sunnah. Yang belajar di BTP, yang subhanallah, itu sudah terbentuk pola pemikiran demikian. Hati-hati. Iya. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فهو معترف بقلبه بأن رسول الله وأن دينه أزكى أديان الخليقة لكن منعه من تصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه. Arti mujamalah. Mujamalah itu artinya basa-basi, bermanis-manis, bermuka manis, itu namanya mujamalah. Basa-basi itu namanya mujamalah. Baik, lanjut. لو آمن بالرسول لتبرأ من دين قومه وهو لا يريد هذا منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه حتى وهو في سكرات الموت يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله فيقول له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب وفي النهاية قال هو على دين عبد المطلب. Baik. Kata beliau hafizahullah taala fa huwa mu'tarif, maka dia siapa itu? Abu Talib. Nah, ini inti pembahasan kita, bagaimana Abu Talib yang dia beriman dalam hatinya namun tidak mengamalkan rukun Islam, maka dia teranggap kafir. Masih tetap kafir dia. Ini inti pembahasannya. Baik, maka dia mu'tarifun biqalbihi, dia mengakui dalam hatinya bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah. Wa anna dinahu azka adyanin khaliqah. Sekaligus juga dia meyakini bahwa agamanya Muhammad adalah agama yang terbaiknya, yang pernah dianut oleh manusia, itu maksudnya. Adan azka adyanin khaliqah. Dia juga mengakui bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling bagus yang pernah dianut oleh manusia. Lakin
mana'ahu min at-tasrih bidzalika wan nutqi bidzalik mujamalatu qaumihi. Akan tetapi yang menghalanginya untuk terang-terangan memproklamirkan keislamannya dan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang menghalanginya demikian adalah mujamalatu qaumihi, adalah dia berbahasa-basi kepada kaumnya. Artinya dia cari muka di hadapan kaumnya. Dia takut untuk dibuli oleh kaumnya karena dia orang terhebat. Dia punya kehormatan di hadapan kaumnya, banyak pengikut-pengikutnya. Apalagi dari Abdul Muttalib tadi, orang yang paling disegani. Kemudian dari Abu Talib juga orang yang paling disegani. Sangat disegani oleh masyarakat Quraisy, karena dia merasa terhormat sehingga dia pun takut kalau dia memeluk agama Muhammad dia akan dicela. Oh, Abu Talib, istilahnya begitu gambarannya. Abu Talib, kau aja paling begitu. Ini gambarannya, ini situasinya. Apa janji tali-tali kan kemarin paling itu bahasanunya. Itu yang membuat dia tidak mau menampakkan keislamannya. Lau amana bir rasul latabarra'a min dinihi wa qaumihi. Kalau seandainya dia beriman kepada Rasul itu Muhammad, maka sungguh kewajibannya dia pun akan berlepas dari kaumnya dan dari agamanya. Dia akan berlepas diri dari agama kaumnya. Maksudnya hilang pamornya. Dia tidak hilang pamornya, hilang kehormatannya. Kalau dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi dia tidak mau. Dia ingin menjadi orang yang terdepan, menjadi tokoh. Kalau dia beriman, hilang ketokohannya, hilang gelarnya, hilang kehormatannya. Maka dari sini diambil juga pelajaran akan bahayanya sebuah jabatan. Bahaya sekali. Diambil pelajaran dari Abu Talib di sini, bahayanya akan sebuah jabatan. Kalau seorang sudah punya jabatan, biasanya akan membuat dirinya sulit untuk menerima kebenaran karena dia merasa tinggi, dia merasa hebat. Sulit baginya untuk menerima kebenaran dan biasanya dia akan mudah untuk merendahkan orang lain. Hati-hati. Pangkat dan jabatan dia akan menjadi terhormat, akan menjadi baik kalau seandainya digunakan pada perkara yang baik. Namun kalau digunakan pada perkara yang buruk, menjadi sombong, merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran, itu akan menjadi berbahaya. Contohnya di sini Abu Talib. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah dan pelajaran bisa diambil dari siapa? Abu Talib ini. Karena fanatismenya terhadap kesukuan, karena agama, leluhur, membuatnya dia tidak mau beriman. Satu. Yang kedua, bahayanya akan pangkat dan jabatan. Karena pangkat dan jabatannya itu pula yang membuat dirinya tidak mau beriman. Berarti dua pelajaran bisa diambil. Dan memang demikian, orang kalau sudah punya pangkat yang sangat tinggi, apalagi dengan kasus viral yang zaman sekarang ya, kasusnya polisi yang berbintang 2, subhanallah. Sudah dengan pangkatnya dia bisa berbuat apa saja dia inginkan, berbuat ini, karena dia sudah merasa pangkatnya sangat tinggi. Dia tidak pernah sadar bahwasanya segala pangkat dan jabatan tidak akan pernah berarti di hadapan Allah. Dia boleh lari dari hukuman di dunia ini, boleh saja dia lari, tapi ingat di hadapan Allah tidak akan pernah lari dia. Semuanya akan diadili dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Ini sudah keluar pembahasan kita. Kita akan kembali lagi. Baik, lanjutkan. Baik, belum selesai terjemahkan ya. Baik. Wa huwa la yuridu hadza. Sementara dia tidak inginkan ini. Apa itu? Dia tidak inginkan agar supaya kaumnya mencelanya, dia tidak inginkan itu. Dia tetap ingin agar supaya kaumnya menghormatinya, memuliakannya, menjadikannya sebagai tokoh. Mana'athu an-nakhwatu al-jahiliyah. Yang menghambat dirinya, yang menghalangi dirinya adalah an-nakhwah. Saya belum sempat cari apa artinya nakhwah ini. Mungkin bermakna kesukuan di sini.
Yang membuat dia atau menghalangi dirinya adalah an-nakhwa, kesukuan atau fanatisme. Iya. Wal hamiyah al-jahiliyah, sama, kesukuan, fanatisme dan yang lainnya. Min an yusarriha wa yudhhira ma fi qalbihi. Inilah yang membuat dirinya tidak mau memproklamirkan keimanannya dan untuk menampakkan apa yang ada dalam hatinya. Apa tadi itu? Karena fanatisme, karena kesukuan, karena ini, itulah yang membuat dirinya tidak mau menampakkan apa yang ada dalam hatinya. A'udzubillahi min dzalik. Wa hatta wa huwa fi sakaratil maut yaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai di sakaratul maut. Iya. Maka dari sini juga ada sebuah pelajaran akan besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Beliau sangat kasih sayang, sangat rahmat kepada pamannya. Iya. Karena beliau tahu pamannya ini memiliki jasa yang sangat besar terhadap tersebarnya agama Islam. Dan saya katakan tadi bahwa Abu Talib dia bersiap untuk menjadi orang yang terdepan. Siapa saja yang berani mengganggu Muhammad, maka dia akan menolongnya, membantunya. Itu dia sampaikan kepada kaumnya. Iya. Di sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW mengajak dirinya untuk masuk agama Islam. Yaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, ya am, wahai pamanku, ucapan kelemah lembutan. Iya. Ucapan kelemah lembutan, ucapan yang penuh dengan kasih sayang, dipanggil dengan kalimat yang indah. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dalam kelanjutannya, kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang akan saya jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, saya akan bela kamu pada hari kiamat. Saya akan bela kamu pada hari kiamat kalau seandainya kamu ucapkan la ilaha illallah tadi. Saya akan mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya si pamanku ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bantulah dia itu kalau seandainya dia ucapkan. Demikian keadaannya. Ucapkanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya akan jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Fa yaqulu lahu Abu Jahlin wa man ma'ahu, atatruku min dini Abdul Muttalib? Iya. Namun ternyata pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama Islam kepada Abu Talib, di waktu yang sama Abu Jahal juga menawarkan untuk senantiasa memeluk agama nenek moyangnya. Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu dina Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Siapa itu? Bapaknya sendiri. Iya, diingatkan akan kesukuan, diingatkan akan agama bapaknya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci agamanya Abdul Muttalib? Setelah diajak demikian oleh Abu Jahal, maka muncullah kesukuannya tadi, muncullah fanatismenya yang membuat dirinya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba lihat ya, kalau seandainya diucapkan itu selamat di dunia akhirat. Kalau seandainya diucapkan kalimat la ilaha illallah, selamat dia, tinggal diucapkan saja, mudah sekali. Tapi ternyata hidayah belum menyapa dirinya. Iya, hidayah belum menyapa dirinya. Setelah diajak oleh Abu Jahal demikian, Nabi mengajak lagi, ditawarkan lagi agama Islam. Ya, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Mendengar hal yang sama, Abu Jahal menawarkan lagi. Iya, diajak lagi untuk memeluk agama bapaknya. Atarghabu millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Sampai pada akhirnya Abu Talib pun tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Iya. Baik. Wa fi nihaya qala huwa ala dini Abdul Muttalib. Dan singkat ceritanya, Nabi mengatakan sesungguhnya Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, artinya belum beriman. Iya. Belum beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mata wa lam yaqul la ilaha illallah, dan dia meninggal
dan belum sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan di sini ya. Untuk perhatikan tidak? Kenapa Nabi tidak menawarkan untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa? Kenapa cuma ditawarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Hah? Padahal kan orang mau masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi di sini kenapa cuma kalimat la ilaha illallah saja? Hah? Itu dia. Karena dia sudah yakin, dia sudah tahu bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Dia sudah yakin itu. Bahkan diucapkan tadi, diucapkan dengan lisannya. Dia meyakini bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling baik. Iya. Dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah, adalah Nabi-Nya Allah. Maka pada saat sakaratul maut hanya diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Lanjut. Baik, sobat. Azan. Azan di sini tuh. Belum kayaknya. Bukan di sini kayaknya. Kalau besar suaranya berarti di sini tuh. Di sini kan? Lanjut sedikit. Wa mata wa lam yakul la ilaha illallah wa kana min ahli an-nari ma'a annahu mu'minun biqalbihi mu'tarifun bidzalik kama fi ash'arihi al-mawjudati baina aydina wallati fiha at-tasrihu wal iqraru bi anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun وأن دين المشركين باطل لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Baik, kata beliau, dan dia meninggal dan belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kana min ahli nar, dan dia termasuk dari penghuni neraka. Iya. Karena Allah maha baik, karena maha baiknya, maha luasnya rahmat Allah, sehingga Allah tidak merupakan jasa-jasanya Abu Thalib walaupun dia kafir. Iya. Maha baiknya Allah tidak merupakan jasa-jasanya Abu Thalib. Dijadikan Abu Thalib sebagai penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Iya. Dijadikan Abu Thalib sebagai penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Bagaimana itu? Yaitu seorang lelaki yang diletakkan di bawah kakinya dua sendal yang terbuat dari api. Kemudian melelehlah dari otaknya, terbakarlah otaknya. Jadi kakinya dibaringkan alas kaki yang terbuat dari api sehingga otaknya menjadi hangus, terbakar. Itu pun siksaan yang paling ringan, dan itu pun hanya diberikan kepada Abu Thalib. Iya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat wa huwa yadhunnu annahum ashaddu ahli nari adaban. Abu Thalib mengira dia adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Wa huwa ahwanuhum adaba. Sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Jadi tidak ada lagi penghuni neraka yang paling ringan siksanya daripada Abu Thalib. Cuma dia mendapatkan dispensasi. Iya. Mendapatkan keringanan. Karena Allah masih melihat jasa-jasanya. Itu pun akibat doanya siapa? Doanya Muhammad SAW. Beliau minta izin kepada Allah untuk dijadikan Abu Thalib orang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik.
Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Kita salat dulu. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita akan lanjutkan membaca syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, silakan dibaca. Qala hafizahullahu ta'ala aba an yaqula la ilaha illallah wa anna ma'na dhalika khala'u ibadatil asnami allati hiya dinu qawmihi fa hadha fihi anna al-hamiyatal jahiliyyata qad tahmilu al-insana ala al-kufri wal iyadu billah. Qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fal insanu la yu'thiru ala ad-dini al-haqqi syai'a mahma kallafahu dhalik wala yakhsha fillahi law mata laim. Hadza huwal wajib. Baik, kata beliau hafizahullah taala masih dalam penjelasan bagaimana akibat dan kesudahan dari Abu Talib yang dia hanya beriman dalam hatinya dan tidak mengamalkan Islam secara lahiriah. Baik, kata beliau hafizahullah taala lam yashhad an la ilaha illallah, dia tidak mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah rasulnya Allah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Lianna ma'na dzalik, karena makna la ilaha illallah adalah seorang melepaskan, menjauhkan dirinya dari peribadatan kepada berhala-berhala. Khala' artinya melepaskan, seperti seorang mengatakan khal' ats-thawb, dia melepaskan pakaiannya. Nah, sini dianggap orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah itu artinya dia telah melepaskan, menjauhkan dirinya dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Iya. Allati hiya dinu qaumihi, yang mana peribadatan kepada berhala merupakan agama dari kaumnya. Makanya mereka disebut dengan kaum musyrikin, penyembah berhala. Jadi beda agama ya, beda agamanya, beda musyrikin, beda Yahudi, beda Nasrani. Semuanya kaum musyrikin, semuanya musyrik. Tapi kaum musyrikin di masa dahulu identik dengan apa? Penyembahan kepada berhala-berhala. Itulah agamanya Abu Talib, Abdul Muttalib dan yang lainnya. Mereka menyembah berhala. Oleh karenanya Nabi SAW pada saat beliau menaklukkan Makkah, di tahun 8 Hijriah kalau tidak salah, beliau menghancurkan berhala ada ratusan yang berada di sekitar Ka'bah. Karena memang berhala merupakan tuhannya orang kafir Quraisy, sembahannya mereka. Fahada bihi anna al-hamiyatul jahiliyah qad tahmilu al-insana 'ala al-kufr. Maka dari sini diambil pelajaran, kata beliau, bahwa fanatik jahiliyah terkadang membawa seorang manusia kepada kekufuran, na'udzubillah. Seperti siapa tadi? Siapa tadi? Abu Talib. Karena fanatik jahiliyah, fanatik keagamaan, dia fanatik kepada agama leluhurnya, membuat dirinya tidak mau memeluk agama Islam secara lahiriah. Qala Allah Ta'ala ij'ala alladhina kafaru
fi qulubihimul hamiyata hamiyatan jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati-hati orang kafir kesukuan fanatik jahiliyah. Jadi di antara sifatnya orang-orang kafir, mereka ada pada diri mereka sifat fanatik jahiliyah. Apa itu fanatik jahiliyah? Apa itu fanatik jahiliyah? Fanatik kesukuan, keagamaan, fanatik kepada warna kulit yang kulit berwarna putih saja mereka temani. Warna hitam enggak. Mereka jauhi, mereka musuhi. Datang agama Islam merangkul semuanya. Tidak ada kesukuan, tidak ada fanatik. Semuanya dihapuskan oleh agama Islam. Yang ada berpegang teguh di atas agama Allah. Itu di antara bentuk kenapa Allah, di antara fungsi kenapa Allah turunkan agama Islam, untuk menghilangkan dari segala bentuk kesukuan dan fanatik. Sebab sebelum datangnya agama Islam masih ada itu. Itulah yang dianut oleh siapa? Abu Thalib dan leluhurnya. Ada fanatik kepada leluhurnya, kepada nenek moyang, fanatik kepada kesukuan, keagamaan, kepada ras, kepada yang lainnya. Iya. Datang agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW menghapuskan semuanya. Iya. Dan Nabi mengatakan la fadla 'ala al-'arabi wa la a'jami wala ahmar ala al-aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Ketahuilah, tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada keutamaan. Dan juga tidak ada keutamaan antara orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah, atau sebaliknya, tidak ada keutamaannya kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diturunkannya agama Islam melalui Rasulullah SAW, maka dihapuskanlah dari segala bentuk kesukuan dan fanatisme, dihilangkan semuanya. Iya. Ya, di mana hal tersebut merajalela di tengah masa-masa jahiliyah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatan jahiliyah, ketika Allah menjadikan pada orang kafir dalam hati-hati mereka ada fanatik jahiliyah. Itulah tadi, fanatik kepada leluhur, kepada kesukuan, kepada agama. Itu disebut dengan fanatik jahiliyah. Iya, dan itu sifatnya siapa? Orang-orang kafir. Dan sampai sekarang orang kafir demikian keadaannya. Mereka fanatik kepada leluhurnya, nenek moyangnya, agamanya. Mereka rela mengorbankan apa saja untuk mengedepankan apa? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya. Itulah orang-orang kafir. Baik, fal insanu la yu'thiru 'ala ad-din al-haqqi syai'an. Maka seorang manusia tersebut tidak boleh mendahulukan apapun atas agamanya. Tidak boleh. Bahkan harus dibalik. Seorang itu harus mengedepankan agamanya daripada segala sesuatunya. Bukan dia mengedepankan segala sesuatunya di atas agamanya, tidak boleh. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang kita saksikan. Realitanya di tengah kaum muslimin, mereka mengorbankan agama mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia korbankan agamanya, dikorbankan kehormatannya, dia dikorbankan apa yang dimiliki untuk mendapatkan dari hawa nafsunya. Untuk melihat menjadi para pelacur, dia korbankan kehormatannya. Atau melihat nih bagaimana keadaan dari para artis, hanya karena pacarnya, hanya karena pasangannya rela keluar dari agama Islam. Dia jual agamanya. Sedikit tidak seperti ini, sangat banyak sekali. Dia jual agamanya hanya karena untuk pasangan, hanya karena untuk menikah. Iya. Bahasa kasarnya hanya karena kemaluan. Itu bahasa kasarnya. Hanya karena kemaluan dia rela menjual agamanya, pindah agama. Ini merupakan kebiasaan yang terjadi di tengah orang-orang artis sekalian. Di tengah para artis itu sudah lumrah di tengah mereka, pindah agama dari Islam, Kristen Islam ke Katolik, itu biasa di tengah mereka. Maka seorang muslim, kata beliau, seorang manusia jangan dia mengedepankan sesuatu apapun di atas agamanya, bahkan harusnya dibalik. Dia kedepankan agamanya atas segala sesuatunya. Ada agama, itu yang didahulukan. Ada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam,
tinggalkan agama. Masih banyak pekerjaan yang halal, masih banyak. Iya, ada pekerjaan yang membuat kita semakin jauh tidak bisa mengerjakan salat berjamaah, tidak bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Sudah, tinggalkan pekerjaan, utamakan agama. Ini maksudnya. Tapi memang sulit itu, sulit. Iya, sulit untuk diamalkan. Tapi demikianlah agama Islam. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Sesungguhnya surga diitari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Iya. Ini hadis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat surga. Beliau melihat surga penuh dengan keindahan, kenikmatan, semuanya nikmat di dalam surga itu. Sangat nikmat semua. Bidadarinya, surga, bidadarinya, istananya, pelayannya, makanannya. Apa yang kita inginkan langsung muncul di hadapan kita. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat ke depan, nikmat, ke samping nikmat, ke belakang nikmat, semuanya nikmat. Semuanya nikmat, itu di surga. Namun ketika beliau melihat ternyata surga tersebut diitari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Iya, bangun malam untuk mengerjakan salat malam dibenci oleh manusia. Harus berjihad dibenci oleh manusia. Iya. Zina yang merupakan dicintai oleh, merupakan kesenangan jiwa, tidak boleh, dilarang. Itulah surga yang ditari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Huffatil jannatu bisyahawat, huffatil jannatu bil makarim. Sesungguhnya surga diitari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan sebaliknya. Wa huffatil an-nar bisyahawat. Dan sungguh neraka diitari dengan perkara-perkara syahwat, zina, khamar, begal, mencuri, itu syahwat semuanya. Dan Nabi pada saat melihat neraka dengan gejolaknya, dengan rantainya, dengan belenggunya, beliau sangat khawatir. Iya. Dan beliau melihat bahwa neraka tersebut telah diitari dengan perkara-perkara syahwat. Maka semenjak itu beliau mengatakan hadis tersebut, huffatil jannatu bil makarim wa huffatin nar bis syahawat. Nah, ini maksud ucapan beliau hafizahullah ta'ala, bahwa seorang manusia jangan mengedepankan sesuatu apapun di atas agamanya, bahkan harusnya dibalik, dikedepankan agamanya, dikorbankan segalanya untuk agama. Jangan dikorbankan dunia untuk dikorbankan agamanya untuk dunia, tapi dia korbankan dunia untuk agamanya. Antum korbankan waktu, korbankan kesehatan, korbankan waktu luang, korbankan semua untuk agama, untuk belajar, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk mendapatkan surga Allah. Karena surga tadi diitari dengan apa? Al-makari, perkara yang dibenci oleh jiwa. Wala yakhsha fillahi laumata laim. Dan hendaknya seorang manusia jangan dia takut akan cercaan dari orang yang mencerca. Itu namanya la yakhsha fillahi laumata laim. Jangan dia takut cercaan dari orang-orang yang mencerca. Jangan dia takut. Yang penting apa yang dikerjakan benar, halal, sesuai dengan syariat, kerjakan. Jangan pernah melihat dari pandangan penilaian manusia. Anda bekerja halal walaupun seadanya, walaupun menjadi buruh, walaupun menjadi penjual, walaupun menjadi begini, walaupun rendah di hadapan manusia, selama itu halal, kerjakan. Jangan pedulikan dari pandangan manusia, penilaian manusia, tidak ada manfaatnya. Daripada Anda bekerja di sebuah pekerjaan yang ternyata banyak pelanggaran syariatnya, tidak ada manfaatnya. Kedepankan agama daripada yang lainnya. La yakhsha fillahi laumata laim. Itu sifatnya orang beriman. Mereka tidak pernah khawatir dari cercaan orang-orang yang mencerca. Dia memanjangkan jenggotnya, tidak pernah khawatir. Mau dikatakan hizbi, mau dikatakan wahabi, mau dikatakan salafi, mau dikatakan kambing, terserah. Anda berucap, Anda bertanggung jawab pada hari kiamat. Kita celana cingkrang, mau dikatakan kebanjiran, dikatakan salafi, wahabi, tidak usah pikirkan itu. Tetap jalankan syariat, ini agama Allah. Kedepankan agama, korbankan semua dunia untuk mendapatkan agama Allah. Tidak usah khawatir. Mereka yang berucap, mereka menanggung semuanya. Mereka yang menilai, mereka yang akan bertanggung jawabkan atas apa yang mereka nilai.
Ini sifatnya orang beriman, la yakhsha fillahi laumata laim. Mereka tidak pernah khawatir dari cercaan orang-orang yang mencerca. Karena itu konsekuensinya orang beriman pasti akan dicela. Iya. Orang menegakkan sunnah pasti akan dicela, diganggu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iya, orang yang tegar di atas sunnah diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Panas tidak? Panas tidak? Panas. Itulah ibaratnya orang yang tegar di atas sunnah. Banyak gangguannya. Iya. Siapa yang bisa bertahan di atas sunnah, itulah yang selamat. Dan memang sunnah itu diibaratkan bara api, panas dia. Pasti berat untuk menjalankannya. Berat sekali. Iya. Maka bersyukurlah siapa yang bisa tegar di atas sunnah, yang tidak pernah memperdulikan dari penilaian manusia. Baik. Lanjut. Alhasil annahu la budda min ijtima'il islami fil zahiri wal imani fil qalbi fa inna ifrada ahad fa in infarada ahaduhuma lam yakunil islam wa lam yakunil insanu musliman mu'minan wa lam yakun min ahlil jannah. Wa fi hadzal hadits anna arkanal islami anna arkanal imani allati yubna 'alaiha sittah wa amma baqiyatul a'mali fahiya mukammilatun li hadhihi sittah au mutammimatun laha kasidiki fil hadis wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa silatil arham wa ghairi dzalika minal a'mali allati hiya khariju hadhihi sittah fahiya tabi'un laha mukammilatun laha. Baik. Walhasil, kesimpulan, annahu la budda min ijtima'i al-islami fil zahir wal imani fil qalb. Bahwasanya harus terkumpul pada seorang hamba keislaman secara lahiriah dan keimanan dalam hati atau keimanan secara batin. Iya. Fa in farada ahaduhuma lam yakunil insanu musliman mu'mina. Apabila yang terwujud cuma satu dari keduanya, apa itu? Cuma Islam saja, tapi tidak ada keimanan dalam hati. Atau kebalikan, iman saja dalam hati namun tidak ada Islam secara lahiriah. Kata beliau, lam yakunil insanu musliman mu'mina. Maka seorang manusia belum dikatakan muslim dan mukmin. Walam yakun min ahlil jannah, dan dia tidak akan termasuk dari penghuni surga, karena surga dipersyaratkan dua, Islam, mukmin. Iya, itu syaratnya. Dan akan pernah masuk orang-orang kafir. Dan akan pernah masuk, walaupun mereka mengklaim bahwasanya Yahudi, Nasrani adalah penghuni surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu klaimnya mereka. Berkata mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak akan masuk surga kecuali siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah bantah ucapan mereka. Qul hatu burhanakum. Datangkan argumen kalian. Kalian mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Datangkan bukti-bukti kalian. Sedangkan datangkan. Qul hatu burhanakum. Datangkan argumen kalian. In kuntum shadiqin, jikalau kalian menjadi orang yang benar. Namun tidak ada buktinya mereka. Hanya sekedar klaim saja, pengakuan. Dan pengakuan tidaklah bermanfaat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa agama yang hanya diterima adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Iya. Allah kirimkan para rasul, para nabi, itu bukti bahwasanya agama yang benar cuma agama Islam. Sebab agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semua agama Islam saja. Tidak pernah diajarkan agama Yahudi, agama Nasrani, tidak pernah. Yang dibawa oleh Nabi dan Rasul cuma agama Islam saja. Kalian yang menganggap bahwasanya surga hanya dimasuki oleh Yahudi dan Nasrani, mana bukti kalian? Itu tadi syaratnya, bahwa surga syaratnya dua, Islam dan mukmin. Iya, dia beragama Islam secara lahiriahnya, dan dia beriman secara batinnya. Dia beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Rasul yang diutus kepadanya, beriman kepada surga dan neraka, beriman seluruh dengan rukun-rukun keimanan. Baik. Wa fi hadzal hadits anna al-arkan al-iman
Dalam hadis ini terdapat suatu faidah bahwasanya rukun-rukun iman allati yubna 'alaiha sittah, bahwa rukun iman itu yang dibangun di atasnya segala perkara adalah 6. Iya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jangan dibalik-balik ya. Yang sampai antum sudah lama belajar tidak tahu berapa rukun iman, berapa rukun Islam, terbalik-balik. Saya pernah tanya di sebagian tempat sampai lupa rukun iman di rumah berapa rukun iman ya. Padahal sudah lama ngaji. Subhanallah. Iya, dia terbalik-balik. Rukun iman katanya 5, rukun Islam 6, terbalik-balik. Jangan dibalik. Rukun Islam 5, rukun 6, rukun iman 6. Iya. Wa ma baqiyatul a'mali fa hiya mukammilatun li hadhihi sittah. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang dimaksudkan di sini amalan adalah amalan hati. Iya, amalan hati seperti tawakal, seperti seperti tawakal, husnudzan, apalagi al-khauf, ar-raja, rasa takut, harapan, kecintaan, itu semuanya amalan-amalan hati yang merupakan pelengkap daripada rukun iman. Tapi yang pondasinya adalah rukun iman ini, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan dan takdir baik dan takdir buruk. Itu dasarnya daripada rukun iman. Selain daripada itu hanya sekedar pelengkap saja. Iya. Fahiya mukammilatun li hadhihi sittah wa mutammimatun laha. Yang lainnya dari segala amalan-amalan adalah pelengkap dan penyempurna dari rukun iman yang keenam. Seperti apa? Kasidqi fil hadis. Seperti ucapan jujur, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, iya, menyambung silaturahmi, wa ghairi dzalika min al-a'mal, dan selainnya dari amalan-amalan yang merupakan di luar dari rukun iman yang 6, fahiya tabi'atun laha wa mukammilatun laha. Maka yang lainnya ini adalah pengikut kepada rukun iman yang 6 dan penyempurnanya. Baik, sekarang beliau akan menyebutkan rukun iman secara terperinci. Apa makna rukun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, insyaallah akan disebutkan secara terperinci. Untuk pahami baik-baik, selama ini kita hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah. Namun ternyata banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa makna keimanan kepada Allah. Kan begitu ya? Nah, sekarang akan dirinci oleh beliau apa makna keimanan kepada Allah. Silakan. Summa qala hafizallah ar-ruknul awwalu al-iman billah jalla wa ala bi an tu'mina bi anna allaha wahidun la syarika lah wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi sifatihi subhanahu wa ta'ala. Fal imanu billahi yashmalu anwa'at tauhid ats-tsalatsah, tauhid ar-rububiyyah wa tauhid yashmalu anwa'at tauhid as-salasata sebagai maf'ulun bih. Masa maf'ulun bih? Nah, dari anwa'. Ahsan, barakallahu fik. Berarti ada faidah di sini antara sifat dengan mausufnya terkadang bisa dipisahkan. Terkadang antara sifat dengan mausufnya itu terkadang bisa dipisahkan dengan apapun itu. Contohnya di sini anwa' mausufnya yang disifati, ats-tsalatsa sebagai apa? Sifatnya. Iya, itu sering terjadi. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, rukun yang pertama dari rukun-rukun iman al-imanu billah. Yang paling pertamanya adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Kata beliau, di antara maknanya antu'mina billahi wahidun la syarikalah. Engkau beriman dan engkau meyakini bahwasanya Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan keesaan di sini mencakup 3 hal. Allah Esa pada zatnya, Allah Esa pada sifatnya, Allah Esa pada nama-namanya. Iya.
wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah duna ghairihi. Kemudian di antara makna keimanan kepada Allah, seorang meyakini bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak selainnya. Siapa yang sudah bisa meyakini hal seperti ini, dia meyakini bahwa Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dialah yang paling berhak untuk diibadahi, tidak selainnya, maka sempurnalah keimanannya. Sudah sempurna keimanannya kepada Allah. Baik. Wa tu'minu bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan dia beriman. Ini antara bentuk makna keimanan kepada Allah. Dia beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Fal imanu billahi yashmalu anwa'at tauhid tsalatsah. Kesimpulannya, keimanan kepada Allah mencakup 4 hal. Di sini beliau hanya menyebutkan 3. Saya tambahkan yang keempat. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah seorang meyakini bahwa Allah adalah ada. Jadi yang pertama, dia meyakini bahwa Allah itu maha ada. Iya. Yang kedua, dia meyakini akan rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyahnya Allah? Dia meyakini bahwa Allah bersendirian pada perbuatannya, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menggerakkan awan. Allah bersendiri padanya. Tidak ada makhluk yang campur baur situ, yang campur tangan, tidak ada. Kalau Ustaz, kan ada malaikat yang menurunkan, yang mengatur hujan. Betul. Tapi itu pun atas perintah Allah. Jadi memang Allah juga yang mengatur. Allah yang mengatur malaikat untuk mengatur apa? Hujan. Walaupun memang malaikat yang mengatur hujan, memang, tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga gunung-gunung, Allah yang menjaga langit. Lalu Ustaz, kan ada malaikat yang menjaga gunung. Betul. Tapi Allah yang perintahkan mereka. Jadi intinya semuanya Allah yang mengatur semuanya. Malaikat hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya cuma satu juga, Allah yang mengatur alam semesta. Kita paham sini ya? Baik. Jadi yang pertama, dia meyakini bahwa Allah adalah maha ada. Iya, yang kedua, dia meyakini akan rububiyahnya Allah. Yang ketiga, dia meyakini akan uluhiyahnya Allah. Yaitu dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang keempat, yang terakhir, dia meyakini, dia beriman atas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia telah mendatangkan 4 perkara ini, sempurna keimanannya kepada Allah. Siapa yang belum datangkan 4 perkara, belum beriman dia kepada Allah, belum sempurna keimanannya. Iya. Lanjut. Fala yakunul insanu mu'minan illa bitahqiqi hadhihi tsalatsa wa laysa al-imanu billah kama yaqulu ba'duhum aw katsirun mimman la ilmun indah la ilma indah. Al-imanu billahi huwal imanu bi wujudillahi fa inna hadha laysa huwal imanu billah fala yakfil imanu bi wujudillahi azza wa jalla. Baik. Fala yakunul insanu mu'minan, maka seorang mukmin, seorang manusia tidak akan beriman sampai dia merealisasikan 3 rukun ini. Bahkan saya katakan tadi berapa? 4. Untuk tambahkan yang keempat tadi, seorang meyakini akan adanya Allah. Seorang manusia tidak akan beriman sampai dia merealisasikan 3 tadi atau 4. Walaysal imanu billahi kama yaqulu ba'dhum, bukanlah keimanan kepada Allah sebagaimana kata beliau ia diucapkan oleh sebagian manusia atau kebanyakan manusia yang tidak punya ilmu. Mereka hanya beranggapan bahwa keimanan kepada Allah adalah seorang beriman akan adanya Allah. Memang itu bahagian keimanan kepada Allah. Antum paham tidak di sini? Sebagian manusia atau kebanyakan manusia beranggapan bahwa keimanan kepada Allah hanya terbatas pada keimanan akan wujudnya, keimanan akan adanya, dibatasi pada hal itu saja. Itu salah. Kita katakan itu bahagiannya saja, bahagian daripada keimanan kepada Allah. Demikian keadaannya, seorang mengimani akan adanya Allah. Tapi kalau dibatasi keimanan kepada Allah, maknanya beriman akan adanya Allah, ya salah.
Inilah yang dialami oleh sebagian atau kebanyakan dari kaum muslimin. Kalau ditanya kepada mereka apa makna keimanan kepada Allah, demikian jawabannya mereka. Itu kita mengimani bahwasanya Allah adalah Maha Ada. Itu jawabannya mereka. Kita katakan ini bukan keimanan keseluruhannya, tapi ini merupakan bahagian keimanan kepada Allah. Iya, bahagian makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan kepada Allah seperti yang kita telah terangkan itu mencakup 4 perkara tadi. Kapan cuma satu yang didatangkan belum sempurna keimanannya kepada Allah, belum sempurna dia. Iya, bahkan bisa jadi dia belum beriman sama sekali. Bisa jadi dia belum beriman sama sekali. Kapan itu? Kalau dia masih meyakini bahwasanya ada yang bisa disembah selain Allah, berarti belum beriman sama sekali dia. Belum beriman. Jelas ya? Baik, ini yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala adalah sesuai dengan realitanya, bahwa kebanyakan dari manusia yang mereka tidak punya ilmu, mereka membatasi keimanan kepada Allah hanya pada keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadza laysa huwa al-imanu billah. Karena yang seperti ini, kata beliau, bukanlah keimanan kepada Allah semata, bukan ini. Kita katakan tadi apa? Dia bahagian makna keimanan kepada Allah. Fala yakfil imanu biwujudillah azza wajalla. Maka tidak cukup seorang beriman akan adanya Allah azza wajalla. Wa innamal imanu billahi yashmal al-imana birububiyyatih. Karena keimanan kepada Allah itu mencakup keimanan akan rububiyahnya. Wal imana bi uluhiyyatih, dan beriman akan uluhiyahnya. Wal imana bi asma'ihi wa sifatih, dan seorang beriman akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Wa in naqasa syai'un minha lam yakun mu'minan billahi azza wajalla. Kalau kurang dari 4 perkara ini, maka dia belum beriman kepada Allah. Kapan cuma satu yang didatangkan, belum beriman. Kapan cuma nomor 2 yang didatangkan, belum beriman. Kapan cuma 3 yang diimani, belum beriman. Sampai dimendatangkan semuanya. Iya. Kalau sudah sempurna yang keempat tadi, sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. ثم قال حفظ الله فالإيمان بربوته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصريف في الكون تصرف والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك. هذا توحيد الربوبية. Baik. Fal imanu birrububiyah, keimanan akan rububiyahnya Allah, apa maknanya? Nanti antum pahami definisi-definisinya supaya antum bisa sampaikan kepada keluarganya antum. Karena banyak dari orang awam masih berkeyakinan demikian. Sedangkan antum antum tanyakan kepada keluarganya antum yang masih awam. Kalau antum tanya kepada mereka apa keimanan kepada Allah, biasanya jawabannya apa yang disebutkan oleh penulis. Mereka mengatakan keimanan kepada Allah adalah beriman akan adanya. Cuma itu saja. Cuma itu. Nah, tugasnya antum menyampaikan yang benar. Sampaikan bahwa keimanan kepada Allah begini. Iya, itu tugasnya antum. Baik, apa yang dimaksud dengan keimanan akan rububiyahnya Allah? Kata beliau, antumina bi annahu huwal munfarid. Engkau meyakini bahwasanya Allah bersendirian pada penciptaan, pada pengaturan. Ini bahasa pengaturannya saya katakan tadi. Memang realitanya sebagian makhluk ada juga yang mengatur dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada Allah tugaskan malaikat untuk mengatur hujan, mengatur angin, mengatur awan. Tapi itu pun semuanya atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembalinya juga sama. Iya. Jadi sama di hakikatnya, Allah yang mengatur juga. Iya. Dan hati-hati jangan sampai antum salah paham. Ketika Allah mengizinkan dan memerintahkan malaikat untuk mengatur sebagian makhluk, kemudian antum berpikiran Allah butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah minta bantuan kepada malaikat untuk mengatur alam semesta ini. Tidak, Allah tidak butuh itu. Tapi apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Antum paham di sini? Apa hikmahnya kenapa Allah perintahkan malaikat
untuk mengatur sebagian makhluk, menjaga lautan, menjaga gunung, untuk mengatur hujan, mengatur angin, mengatur awan. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Tidak usah kita pikirkan. Iya. Yang penting pasti ada hikmahnya. Yang penting pasti ada maslahatnya, ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah berbuat kemudian tidak ada hikmahnya, tidak mungkin. Tapi yang harus kita imani di sini bahwa walaupun ada makhluk yang mengatur sebagian makhluk yang lainnya, itu tidak menafikan bahwasanya Allah tetap bersendirian dalam mengatur alam semesta ini. Barakallahu fikum. Baik. Engkau meyakini bahwasanya Allah bersendirian dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam menghidupkan, mematikan, dan at-tasarruf fil kaun, yang bertindak dalam alam semesta. Artinya at-tasarruf fil kaun maksudnya Allah yang bersendirian dalam bertindak pada alam semesta ini. Al-kaun artinya alam semesta. Al-kaun. Iya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya pada hal tersebut. Maka dari sini kita bisa melihat kesyirikannya. Kesyirikannya sebagiannya orang-orang yang berada di Jawa yang meyakini ada penghuni laut, Laut Selatan, ada penghuninya, ada penjaganya katanya, ada pengaturnya. Kesyirikan, bahkan kesyirikannya pada rububiyah di situ. Ada penjaganya, ada pengaturnya di situ. Iya. Kesyirikan pada rububiyah itu artinya dia telah meyakini bahwa ada makhluk yang mengatur sebagian dari makhluk Allah. Iya. Bukan Nyi Roro Kidul yang mengatur itu, yang menghuni itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga dari sebagian laut-laut tersebut. Malaikat yang mengatur itu atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Iya. Ini perlu kita tegaskan lagi kepada kaum muslimin supaya mereka tidak salah paham. Iya. Bahwa ternyata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang meyakini Allah bersendirian pada perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya. Baik. Wa hadza qalla man yajhaduhu minal khalqi fa inna kullal khalqi mu'minuhum wa kafiruhum yaqirru bi tauhidir rububiyyati kama yukirru bi tauhidir rububiyyati kama qala Allah jalla wa ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Baik. Kata beliau yang terakhir sebelum kita tutup majelis kita, fahada tauhidur rububiyah, maka yang inilah disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Iya. Hada qawlu qalla man yajhaduhu minal khalqi. Maka yang satu ini sangat-sangat jarang ada orang yang mengingkarinya dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Sangat jarang sekali. Ada yang mengingkari akan hal tersebut, ada yang mengimani bahwa ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat jarang sekali. Sangat jarang. Hampir tidak ada. Bahkan semuanya mengakui bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi sebagian agama mereka meyakini demikian. Antum lihat dari lambangnya orang-orang Korea itu ya, ada hitam, ada putih. Itu sebenarnya berangkat dari pemahaman mereka, di mana pemahaman mereka bahwa lambang hitam itu adalah yang mengatur kejahatan, lambang putihnya adalah yang mengatur kebaikan. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar lambang, bukan hanya sekedar bendera mereka saja, tapi itu bentuk pemikirannya mereka yang tertuangkan dalam bentuk bendera. Iya. Dan seperti agama-agama yang lain yang banyak di daerah Bali, itu berkeyakinan bahwa ada Tuhan-Tuhan tertentu yang mengatur alam ini, itu kesyirikan pada rububiyah. Iya, kesyirikan pada rububiyah. Dan itu pernah kita dengarkan secara langsung.
Kami dengarkan dari lisannya mereka meyakini ada Tuhan apa namanya, Tuhan ini yang katanya mengatur ini yang lainnya. Itu kesyirikan pada rububiyah. Iya, kesyirikan pada rububiyah. Baik. Fa inna kullal khalqi mu'minuhum wa kafiruhum yuqirru bi tauhid ar-rububiyyah. Karena setiap dari makhluk, baik mukminnya, baik kafirnya, mereka meyakini akan tauhid ar-rububiyyah. Jelas ya? Jadi kebanyakan manusia masih meyakini akan tauhid ar-rububiyyah. Sangat sedikit dari kalangan manusia yang mengingkari akan tauhid ar-rububiyyah. Iya, sebagaimana yang telah kita sebutkan contoh-contohnya. Baik, insyaallah taala ayat-ayatnya kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.